Tetapi bagi wanita tidak dianjurkan sholat ke masjid. Lebih baik seorang wanita itu sholat di rumah berjamaah dengan anak perempuannya ketimbang ke masjid tetapi mendatangkan fitnah. Cemana mendatangkan fitnahnya Ustaz? Ini oma-oma nanti Pak, kadang-kadang kalau ke masjid tuh pergi dari rumah tak dipakai kian mukenanya. Tahu mukena kan? Kalau di sini apa namanya? Kalau pun apa yang mukena? Sama itu antara dua atau sepupu itu. Bukan dipakai kian kadang-kadang Pak. Pernah dinaikkan kemari, pakai baju pendek, bamanset pula berjalan ke masjid. Wak Najir pun tak konsen aja. Hayya sholat. Mendatangkan fitnah. Makanya kata baginda Rasul dulunya Pak, kalau bukan karena memikirkan anak perempuanmu dan istri serta keluargamu, kalau kau laki-laki tak sholat ke masjid, kubakar rumahmu. Makanya oleh karena itu Pak, seyogianya seorang suami beserta anak laki-lakinya silahkan sholat ke masjid. Kalau tidak kita meramaikan masjid siapa lagi. Tetapi bagi wanita tidak dianjurkan sholat ke masjid. Kalau mau sholat ke masjid silahkan. Tetapi kalau mau tidak masalah. Tetapi lebih baik sholat di rumah berjamaah dengan anak perempuannya daripada sholat ke masjid mendatangkan fitnah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul memprioritaskan kita untuk mendapat syafaat masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hari kita sudah meninggalkan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah. Segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita sudah ditempa, dilatih yang pertama untuk apa? Mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu, inilah puasa Ramadan. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan binatang, Allah ciptakan malaikat berbeda-beda. Allah ciptakan malaikat hanya diberikan Allah akal tapi tak diberikan Allah nafsu. Makanya tidak hebat malaikat kalau tidak buat dosa. Kenapa? Kenapa tidak hebat kalau dia tidak buat dosa? Karena nafsunya tidak ada. Wajar kalau dia bertasbih saja. Wajar kalau dia apa? Wajar kalau dia hanya sekedar ibadah kepada Allah. Tidak pernah buat dosa. Kenapa? Nafsunya nggak ada. Kenal kambing? Kambing kenal? Kambing punya nafsu apa tidak? Punya akal apa tidak? Tidak. Kambing itu hanya sekedar punya nafsu, tak punya akal. Wajar kalau kambing itu melakukan perbuatan apa saja. Kalau ada seekor kambing, di depannya satu goni rumput, kemudian di depannya diletakkan satu goni berlian. Kira-kira kambing pilih apa? Berlian. Dasar kambing. Nah, bukan kamu kambing. Kambing pasti pilih rumput. Kenapa? Karena dia hanya punya nafsu mau makan. Padahal kalau pada saat itu kambing sedikit ada akalnya, diambilnya berlian, berlian itu dijualnya ke toko emas, uangnya diberikan rumput, dapat rumput sedesa pematang. Dasar manusia punya akal dan nafsu. Ketika akal mampu mengendalikan hawa nafsu, manusia boleh jadi lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Kesempatan itu ada tapi bisa kita redam. Makanya termasuk jihad yang paling besar pada saat kita mampu meninggalkan perbuatan maksiat pada saat kondisi memungkinkan. Contoh, kalau ada orang bilang di Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Ustadz Faisal itu hebat. Kenapa? Tidak korupsi di Pemkab. Tidak hebat Ustadz Faisal kalau tak korupsi di Pemkab. Kenapa? Karena aku tidak kerja di situ. Kapan aku mau korupsi di situ? Kesempatan tak ada, Pak. Sebulan sebelum Ramadan saya ada pelatihan di Hotel Gria. Jam 1 malam begitu saya mau tidur, kena potok pintu kamarku Pak, hotelku. Tak 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 tak. Siapa pula mengetuk pintu jam 1 malam ini kupikir. Kalau tak 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 tak. Buka pintu. Engselnya bakarat. Ku tengok si Amoy seksi pakai baju ketat rok pendek. Dia bilang apa? Good night sir. Selamat malam tuan. Ya, selamat malam. Do you need a friend tonight? Apa artinya kamu? Enggak kamu bahasa India buat. Ngerti. Apa itu artinya? Pokoknya itulah artinya pokoknya. Do you need a friend tonight? Apakah tuan butuh teman malam ini? Aku pikir Pak Gawan. Pada saat itu orang tak ada yang kenal sama aku, kondisi memungkinkan, urusan yang satu itu pun lalu uang jalan waktu itu banyak. Pada saat memungkinkan kesempatan mampu kita menolak kemungkaran, itulah jihad yang paling besar. Tapi kalau tak adanya kesempatan, tak bisa kita lakukan, maka itu bukan hebat namanya. Makanya mengendalikan hawa nafsu. Sekarang dunia sudah mulai berbalik. Berbaliknya bagaimana?
tengok di Eropa sekarang. Pernah dengar LGBT? Pernah. Ya, sejenis makanan pakai bumbu. Apa itu LGBT itu? Lesbian. Lesbian itu apa? Perempuan suka sama perempuan. Kemudian gay. Gay itu apa? Laki-laki suka sama laki-laki. Biseksual. Kemudian transgender. Pak, di Eropa sekarang, di Barat, sebagian negara-negara Eropa Barat sana, Pak, membolehkan, melegalkan pernikahan sejenis. Laki-laki kawin sama laki-laki. Luar biasa, lebih hina daripada binatang. Laki-laki itu kan ada akalnya. Masa dicarinya bininya yang laki-laki? Kan gak masuk akal. Kalian kenal kambing? Bentar. Kalian kenal kambing apa tidak? Tidak. Tidak, kenal kambing jantan apa tidak? Kambing jantan tuh hanya ada nafsu, tak ada akalnya. Sedangkan kambing jantan tak ada akalnya, Pak. Tahu dia pasangannya kambing betina, enggak kambing jantan dicarinya, itu baru kambing. Ini ada akal dikasih Allah. Masa laki-laki cari laki-laki? Inilah sekarang yang mengkhawatirkan kondisi kita saat ini. Siapa yang mau buat yang seperti itu klubnya, ada yang siap membiayai untuk itu. Menghancurkan Islam. Makanya oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kita sampaikan, banyak sudah amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Baik puasa, baik melaksanakan zakat, sedekah, berinfak, juga kita melaksanakan mengaji, sholat tahajud, melaksanakan sholat duha. Semuanya kita harapkan pahala amal ibadah ini menjadi perbendaharaan untuk masuk ke dalam surga. Tapi sayang disayang, banyak orang yang beramal ibadah kata baginda Rasul, tapi amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat baginda Rasul melaksanakan khutbah Idul Fitri, begitu selesai khutbah, Pak, turun dari tangga yang pertama Rasul mengucapkan kalimat amin. Turun yang kedua amin katanya lagi, yang ketiga kali turun amin katanya juga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika kau tadi turun dari khutbah Idul Fitri, kami dengar kau mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Apa sebenarnya yang terjadi? Rasulullah bilang, ketika aku tadi turun, malaikat Jibril datang menghampiriku. Malaikat Jibril bilang, wahai Muhammad, kalau aku berdoa, apakah kau mau mengaminkannya? Mau, kata baginda Rasul. Maka begitu Rasulullah turun anak tangga yang pertama, malaikat Jibril berkata apa? Ya Allah, pada hari ini tanggal 1 Syawal, jangan engkau terima amal ibadah anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Apa kata Rasulullah? Amin. Tak mungkin meleset lagi itu, Pak. Malaikat yang berdoa yang Jibril, Muhammad bilang amin. Apa tidak gawat itu? Kedurhakaan ini apa sumbernya? Ini yang menjadi persoalan, Pak. Boleh jadi karena kelalaian kita sebagai orang tua. Anak-anak kita sekarang sudah lari dari budaya ketimuran. Tidak lagi mau menghormati orang tua. Apalagi lah guru, Pak. Kalau dulu awak baru selisih sama guru mencari jalan lain ya, Pak. Kalau sekarang lewat, oh bro, katanya sama Pak. Gawat. Tidak ada tata krama. Anak tidak peduli lagi kepada orang tua. Ini yang sekarang sudah mengkhawatirkan kita. Narkoba masuk, lem kambing masuk. Kalau siap lem. Kalau lem kambing lemukanya kita itu. Semuanya itu merusak bangsa. Untuk menghancurkan Islam tidak perlu tutup pesantren. Untuk menghancurkan Islam tak perlu tutup masjid. Cukup apa? Budaya Barat masuk ke Indonesia. Kemudian kalian adopsi dan konsumsi dalam tanda kutip. Maka jadilah kehancuran 10-20 tahun mendatang. Banyak budaya Barat nak yang tanpa kalian sadari kalian adopsi. Katanya Islam, nak mengemban titel remaja masjid itu nggak gampang. Nggak gampang. Makanya kalau kalian mengaku remaja masjid, buktikan perbuatan kalian perbuatan masjid. Hah? Ada lagi bang? Berapa kali lagi? Bang, udah dibilang foto-foto saja pun jadinya ini. Nggak bisa selfie pun jadinya ini. Contoh budaya apa yang kamu lakukan nak? Pada tanggal 14 Februari hari apa itu nak? Ya kan apa orang itu pak? Hari Valentine itu adalah hari cinta dan kasih sayang 14 Februari. Itu yang kamu rayakan. Maaf nak, kamu sudah ditokohi. 14 Februari itu bukan hari cinta dan kasih sayang, tapi mengenang wafatnya seorang pastor. Foto lagi enggak? Bukan mengingat nak hari kasih sayang. 14 Februari itu memperingati wafatnya seorang pastor yang bernama J. Valentina. Dia memiliki hubungan kasih dengan seorang wanita, tapi karena kasihnya tidak direstui, maka mereka bunuh diri atas nama cinta. Sebelum mereka bunuh diri, mereka lakukan hubungan layaknya suami istri. Itulah yang kamu raya-rayakan tuh. Konak tokohi kamu, konak tokohi. Datanglah nanti malam 14 Februari itu cowokmu membawa coklat.
Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Datang abang iya. Di mana kita dek? Di sini di teras nih. Janganlah bang di bawah mangga tuh kita. Oh, gawat. Tahu lah jangan di bawah mangga, ingat. Tadi. Ingat, hati-hati nak. Itu bukan budaya kita. Setelah 5 menit nanti kau cerita sama cowokmu di bawah mangga, datanglah cowokmu mengeluarkan coklat. Oh, bahaya. Ada apa-apa. Datang cowokmu mengeluarkan coklat, dek. Malam ini kan malam Valentine. Abang bawa coklat buat kamu sebagai tanda cinta dan sayang. Nah, terima. Datang cewek. Ingat nak, ingat. Laki-laki kalau udah mau mengasih ujung-ujungnya meminta. Laki-laki itu buaya sama itu buaya biar kalian tahu. Betul. Betul. Kecuali yang ceramah nih. Ini indah buaya, nenek moyangnya buaya, biar puas kamu rasa. Hati-hati nak, 10 menit dia sudah kasih coklat, mulai dia ngomong. Dek, abang tadi kan udah abang kasih coklat sebagai tanda cinta dan kasih sayang. Apa tanda sayangmu sama abang? Datang cewek yang lugu, terserah abang mulai. Apa dek, terserah abang? Iya, betul. Kalau udah laki-laki sama perempuan nak digolap-golap berdua, biasanya yang ketiga adalah setan. Datanglah setan, boy. Pegang aja tangannya boy, pegang aja boy, ngap. Begitu dipegang datang cewek. Pasti dibiarkan. Datang setan boy, follow aja boy, bisa aja boy. Ngap. Begitu di follow datang si cewek. Tahu lah setan libas boy, pak kejadian. Nah, kamu mau tips aman pacaran biar ku kasih tahu mau? Mau. 4 mau pak, kan udah parah lih. Mau kamu yang perempuan biar aman pacaran? Mau. Ini malam apa ini? Malam Sabtu, besok malam Minggu nak, mana tahu datang cowokmu. Suruh dia duduk sebelah kanan di teras tuh, kau suruh duduk sebelah kiri, suruh ayahmu duduk di tengah. Insya Allah aman. Survei membuktikan aman. Takkan dipegangnya kau, yakinlah kau. Hah? Udah lalu, nah hecek mata gue. Udah lalu dibuim curhat. Pengalaman pribadi. Udah suruh ayahmu di tengah. Jangankan memegang kau nak, menanya kau pun melalui ayahmu dia. Sehat dia pak, tanya sehat kau katanya sehat nak, sehat. Alah. Insya Allah 2 menit pulanglah cowokmu itu pulang. Ingat nak, kalau ternyata cowokmu pulang, berarti dia bukan laki-laki yang baik-baik, ondaknya digolap-golap saja. Makanya hati-hati nak. Kedurhakan yang dilakukan sekarang mau menghancurkan Islam itu gawat. Busana-busana yang kalian pakai, sebagian itu dia apa? Diinspirasi dari busana orang-orang barat. Islam tak boleh baju tangan pendek, dibuat orang tuh tangan panjang tapi kotak-kotak pak. Makanya banyak anak SMA memakai baju adiknya yang SD gantung. Sian pudi haidaan pusat. Sian jolo. Sian pudi ulang bedokon. Budaya dari pemakai jilbab saja nak Islam mengajarkan di dalam surah Al-Ahzab itu menutup aurat, bukan membalut aurat seperti lontong. Lontong itu babalutnya pak, tapi macam mana bentuknya begitulah balutannya. Pisang goreng molen itu babalut apa tidak? Babalut, tapi macam mana bentuk pisangnya begitu bu. Hati-hati. Makanya sering saya katakan bu, maaf bu, anak-anak kami yang perempuan bu, kalau masih begini lagi jilbab itu sebagian bu, sebagian jilbab neraka namanya bu. Ada 4 macam jilbab. Mau kamu kasih tahu? Udah, tengok saja ke sini. Laki-laki keberatan pakai jilbab besok. Ada 4 macam jilbab. Nah, ini jilbab yang biasa. Ya, karena SMP, MTS, SMA, aliyah, SMK beginilah jilbabnya. Cuma yang tak habis pikir aku pak udah begini dipotuknya dari atas diembusnya. Nah inilah ini yang menjadi masalah. Entah apa gunanya tidak tahu aku. Kenapa tahu Ustaz? Aku pun guru, aku mengajar. Capek menjelaskan bahasa Arab sampai pikir itu pala kerjanya pak. Itulah kerjanya pak. Pergi sekolah masih bagus lagi mulut tuh pulang udah mulai panjang. Itu aja kalian.
Satu. Jilbab neraka yang kedua, udah begini jilbabnya rap naikkan ke atas. Ini namanya jilbab sekwilda. Bukan sekretaris wilayah daerah, sekitar wilayah dada. Haram. Jangankan nak menunjukkan udah biarkan saja lah begitu dulu, saya dibawa dulu, besok baru. Biarkan semalam nih begitu. Besok, sepada malam ini kau buka-buka. Jangankan menunjukkan wilayah dada lekuk tubuhmu nak. Suara perempuan saja bisa menjadi aurat. Contoh, mana tahu nanti datang kau ke Kota Pinang. Jumpa kau sama saya di Kota Pinang. Kalau kau jawab begini, kau ucapkan Assalamualaikum atau ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz. Nah, wajib ku jawab Waalaikumsalam. Tapi kalau udah sempat ibu bilang Assalamualaikum Ustaz. Nah, itu udah aurat. Tak wajib ku jawab lagi tuh Pak. Kalau sempat ku jawab Waalaikumsalam. Wah, itu pula Laura lah nama aku, bukan Ustaz Faisal. Laura. Lanang ora wedo ora. Laki-laki tidak, perempuan tidak. Bayangkannya pun mati Pak ya. Kalau laki-laki jelas Pak, Allahumma gfir lahu warhamhu afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma gfir lahu warhamhu afihi wa'fu anha. Kalau bencong Allahumma gfir lahu warhamhu. Malaikat pun bingung macam mana pokoknya. Ini model yang kedua nak, hati-hati, jangan diangkat. Semakin tertutup kau nak, semakin besar penghargaan laki-laki melihat kau nak. Tapi semakin membuka kau nak, semakin remeh. Itu cewek bisa pakai, ketolong pun bisa. Hati-hati nak. Aku menyelamatkan kamu ya apa? Makasih ya Pak. Pokoknya laki-laki pura-pura tidak dengar kamu lagi. Yang ketiga ada model jilbab itu sudah begini. Ada anaknya, mereng pula itu, berwarna-warna. Merah, hitam, mereng pula begini Pak. Ada. Itu panjangnya Pak, kau diukur macam kain kapan dari panjangnya itu. Ada modelnya jilbab oma-oma itu Pak, 1,5 jam memasangnya saya. Satu setengah jam, manung orang tuh sempat naik emosi awak. Udah 1,5 jam bajilbab, tambah 15 menit lagi Pak Meka. Tambah 15 menit lagi mengejek-ngejek. Sajam setengah Pak, sajam setengah. Begitu siap pula bahasa oleh diajaknya bapak ayah lawang pika pesta tu dah lauza. Kibut tu saya pun dah mocot, tu salah beja gitu tapi. Hati-hati, aurat. Kedurhakaan muncul juga diakibatkan hal-hal yang sedemikian. Kenapa? Karena ingin tampil beda, ingin heboh, ingin happy, tanpa mengingat daripada nasihat-nasihat orang tua kita. Ingat nak, kalau masih ada lagi orang tua itu syukuri dan nikmati nak. Syukuri dan nikmati orang tua kita itu. Orang berangkat nak ke Mekah mengejar surga. Orang berangkat ke Madinah mengejar surga. Ingat nak, di rumahmu ada surga. Siapa itu? Ibu. Ridho Allah fi ridho walidain, saktullah fi suktil walidain. Kalau memang orang tua itu ridho, insya Allah ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, apa yang tidak diberikan Allah kepada kita Pak? Kalau Allah sudah suka menengok awak, senang menengok awak, apa yang tak diberikan Allah? Jangankan Pak, Allah, bupati saja kalau didokat sama awak Pak, apa yang tak dikasihnya awak minta? Aku waktu mau bangun rumah kemarin Pak, ditelepon bupati aku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Tolong datang ke rumah malam ini segera. Iya Pak. Berangkat aku dari rumah ke rumah bupati sekitar 5 menit. Begitu sampai aku di rumah bupati, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya silakan duduk Ustaz. Duduk aku. Haus Ustaz, haus Pak. Minumlah. Teh manis Pak. Iya tengah ada. Nah, ada kopi ginseng, ada sini kopi ginseng ya, enggak apa-apa Pak. Biasanya itu Pak. Ini ceritanya nih Pak. Bisa boleh masukkan kamu dalam hati. Ustadz, kabar-kabarnya Ustadz mau membangun rumah. Iya Pak, mengapa rupanya Pak? Aku bilang, bosan rumah Ustadz itu enggak pala Pak, 4 kali 6-nya bayar. Aku bilang, itu baru garasinya saja. Biar Bapak tahu Pak, dari ruang tamu ke dapurku itu naik becak loh Pak. Bukan karena panjang rumahku, belum ada dapur yang tak kemana mau dicari. Belum siap dapurnya, mencari ke belakang sana, makanya becak mencarinya. Jadi aku bilang sama Pak Wildan, iya Pak, Ustadz, kalau begitu Ustadz mau bangun rumah, dari mana dananya? Oh mak gawat, aku pikir. Dari hasil-hasil ceramah tuh lah Pak, aku bilang. Banyak-banyak sampai dikasih orang tuh kata, mak gawat, aku pikir. Kata orang tuh Pak, kalau di desa Pematang, 2 jutaan kata orang. Oh iya, apalagi kepala desa baru terpilih ini katanya pula. Oh mantap begini. Gue tambah ya dan noni batu man. Oh jadi Pak bilang. Kita tengok lagi nanti gue bilang.
Tunjuk. Manyo salah ko datang kata Pak Kadis. Kayaknya aku saja lah kena umban ini. Artinya apa kata Pak? Apa kira-kira Ustaz yang perlu? Karena belum siap Pak. Aku bangun rumah itu 2 tahun. Hasil ceramah murni Pak. Hasil ceramah 2 tahun tak siap. Ku boli pasir, alhamdulillah ku simpan. Ku boli Pak semen, ku simpan duluan. Pala doang ku memboli batu. Begitu mau pakai, semen itu udah jadi batu padas. Gak terpakai lah. Sudah saking lamanya 2 tahun Bu. Tapi rupanya Pak, kau hasil keringat sendiri tuh, sonang lah berasa Pak. Jadi Pak Bupati bilang, Ustadz kira-kira apa yang perlu? Ku bilang apa Pak? Yang namanya membangun Pak, yang banyakan yang perlu, ku bilang. Mau janganlah begitu Ustadz, katanya. Alah, kecil nggak rasa Bapak itu, ku bilang. Tong apa-apa yang perlu, ku bilang nih Pak. Jam 2 malam sudah teleponnya Panglong. Besok pertama buka kamu antar bahan topper spesial, nanti ku SMS kan. Begitu bangun aku jam 7 udah 3 kol diesel situ bahan Pak. Itu baru dekat dengan Bupati, apalagi dekat dengan Allah. Apa yang tidak diberikan Allah kepada kita. Tapi kuncinya apa? Yakin. Yakin. Paham nak? Paham? Apa yang paham? Muka akunya kau tengok ya. Alah. Udah kita lanjutkan. Nah. Ingat ridha Allah fi ridha walidain, saktullah fi suktil walidain. Masih mumpung ada orang tua kita, ada ibunda kita. Kadang-kadang nak kau bangun pagi berangkat sekolah, makanan sudah tersedia, siapa yang masak? Mak. Sekarang ya nak udah enak pakai kompor gas orang. Kalau dulu awak tuh mau ngombus apalagi lomba kayu itu Pak. Naik kali lawar tuh kan kepala. Kalian tidak mau tahu yang diutang atau tidak, yang penting kalian sekolah, yang kalian pakai jajan. Mau kemana orang tua mau ngutang tak peduli nak. Yang penting apa? Demi anak-anaknya, demi keberhasilan anak-anaknya. Tetapi setelah berhasil, inilah Pak yang kadang-kadang kita mengiris hati. Banyak orang yang angkuh sombong setelah sukses. Bahkan di kota besar, banyak orang yang sukses karena